buku membantu kita lebih tenang. Mungkin kalau kayak kopi itu memberi waktu untuk ampasnya turun gitu ya. Saya mencari pekerjaan yang tulisan saya harus dibayar. Bayangkan betapa banyak orang harus bekerja di bidang yang dia tidak suka, tapi karena gajinya mencukupi, ya udah deh. Nah, sementara saya menjalani pekerjaan yang saya sangat suka, dan untuk itu saya dibayar. Buat saya tuh mewah banget. Jadi dipegang erat-erat. Kerja jadi wartawan tuh menyenangkan, jalan-jalan, tapi uangnya kenapa dikit banget ya? Katanya kalau mau kaya jangan jadi wartawan, Pak. Saya bersaksi. Ketika menulis Nawira, saya secara sadar mengambil point of view anak-anak banget, segini, anaknya setinggi ini, dan segini misalnya. Jadi dia tidak bisa melihat atau mengambil hal-hal yang di luar jangkauannya dia dan cara berpikirnya dia. Gitu. Jadi buat saya itu di satu sisi mungkin orang bisa bilang ya gampang dong, tapi sisi lain susah sekali ya sebagai orang yang sudah terlalu lama jadi dewasa ini. Iya, untuk kembali ke anak-anak. Kita terlalu lama meninggalkan ke anak-anak kita ya. Ya, Mbak Reda, kita mau ngomongin buku. Oke. Dan kita di rumah dalam gang ini ya. Iya. Ini tempat apa dan bagaimana ini kemudian jadi ruang yang publik bisa masuk kayak gini, Dok? Ini rumah saya. Kami mulai tinggal di sini sejak 2006. Tapi bentuk aslinya nggak seperti ini, Mas. Tadinya yang tempat kita duduk ini adalah kamar. Kamar kerja saya. Terus kemudian di situ juga ada kamar. Wah, rumahnya tuh belok terus ada tangga ke atas. Tapi pada satu hari tuh sambil nempel di tembok, loh kok ada bunyi kers. Oh, ternyata rumahnya mulai dimakan rayap. Ini karena ini bukan rumah baru kan, emang sudah rumah tua, sudah lama. Jadi kami bongkar. Begitu bongkar saya bilang saya mau sesedikit mungkin ada sekat dan sesedikit mungkin ada kayu untuk yang ini. Jadi ya udah akhirnya bongkar dan jadinya seperti ini, semua sekat lepas, dan ternyata begitu dilepas kami kaget sendiri sih, kok rumahnya seluas ini ya gitu. Nah, sesudah itu kami hanya bertiga, saya, suami dan anak saya, putri kami. Sejak 2016 putri saya memutuskan untuk tinggal di Jepang. Udah 10 tahun, satu dekade. Iya. Lalu kami berdua saja di sini, terus kemudian suami saya meninggal tahun 2023. Tiba-tiba jadi sendirian dan kayaknya sepi ya gitu. Sempat terpikir untuk menjual gitu, tapi rasanya kayak sayang ya apa gitu. Terus saya pikir mungkin kalau buku-buku yang ada di rumah ini yang milik ayah saya, ibu saya, suami, anak gitu bisa dinikmati oleh orang lebih banyak, mungkin lebih baik ya gitu. Jadi idenya itu. Itu 2016 itu ketika anak. Idenya justru setelah suami saya tidak ada, 2023 ya, 2023. Nah, itu jadi kemudian mulailah dibereskan, dirapikan, diatur-atur buku mana yang kalau dipegang oleh teman banyak, lecak sedikit tidak apa-apa. Sebenarnya itu yang paling berat sih kan. Iya, karena punya koleksi ya. Iya, ketika kita lihat bahwa nanti dia main buka bukunya tuh main gini terus sembarangan gitu ya. Padahal gitu, kita jaganya aja dengan penuh cinta kasih ya kan. Jadi mulai memilah dan ini yang ada di sini di lantai ini semua ini, dan juga kalau ada menemukan buku di ruang sana itu boleh dibaca, boleh di sini. Tapi saya belum punya keberanian untuk membiarkan bukunya keluar rumah, misalnya dipinjam dibawa pulang gitu. Kayaknya masih membaca di sini masih gering-geringan. Aduh. Itu perasaan umum para pemilik buku sih. Jangan pernah minjamin buku. Dan perasaan umum orang yang minjam buku, jangan pernah dikembalikan. Nah, cocok sekali ya. Udah, dan bukunya tidak pernah kembali ke rumahnya jadinya. Gitu. Dan ini sekarang udah jadi aktivitas untuk komunitas di sini, warga? Warga ya. Setiap minggu ada saja anak-anak dari sekolah di depan SD yang datang ke sini. Pas banget ya? Iya. Tadi mereka mau datang hari ini, tapi saya bilang hari Rabu saja, hari Jumat saya ada kegiatan.
Jadi hari Rabu mereka kesini main. Rabu kemarin? Iya, iya, oke. iya. Mereka main, ngobrol, baca-baca. Guru-gurunya juga datang gitu. Oke. Lalu untuk yang komunitas yang terdekat ini, kalau yang pernah ke sini komunitas membaca sunyi ya. Oke. Baca sunyi, terus kemudian pernah ada konsernya Ben Idris di sini. sini? Iya, di sini. Oke, Ruangannya di pasti dalamnya. di situ. Saya Wah, sempat intim banget di situ. iya, waktu Ben Idris tuh agak sedikit penuh ya, 60 orang. Idealnya 50. 50 tuh orang masih Udah, bisa ya, masih bisa gerak. bisa duduk gerak. Ada peluncuran buku Alok, Mas Ari Saptaji bersama POS di situ. Terus kemudian saya konser Cita-Cita Nawila bersama Wibi juga di situ. Adrian Yunan mau main di sini. Jadi ya, jadi lengkap lah. iya. Jadi semua dicoba apalah niat ya. awal untuk membuka rumah ini buat publik direspon dengan baik ya. Iya, iya, Ah, iya. oke. Senang sekali ada teman-teman yang kesini dan nggak sepi-sepi amat ini. Ada teman. Perasaan sendirinya Iya. sudah terselamur kalau orang Iya, Jawa betul, tuh. betul. Terus kemudian kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan kami buka untuk umum. Ya. Jadi dari jam 12 sampai jam 7 ada saja yang datang. Oke. Paling jauh waktu itu datang dari Tangerang. Oh, Bandung, ada yang Bandung khusus datang ke sini gitu. Ya untuk- tempat safety gitu. sama Bandung makan Temudi. kue-kue semprong dan singkong dan Oke. kacang dan apalah gitu. Mas. Kenapa buku buat Mbak Reda? Saya ingin orang kembali baca buku sih, Mas. Saya rasa banyak orang suka bilang bahwa buku mahal, buku susah didapat, buku itu repot gitu. Terus saya pikir masa sih serepot itu ya gitu untuk mendapatkan buku. Jadi saya punya banyak buku loh. Kalau kalian mau baca, yuk mampir ke sini. Tapi bukunya tentu saja yang saya punya ya, pilihan saya gitu, yang saya suka, yang kebetulan juga milik suami, ayah, ibu, dan Socha juga ya. Jadi saya rasa buku itu sebaiknya jangan pernah pergi itu dari hidup kita ya gitu, karena dia tuh memberi kita, kalau orang bilang pengetahuan, imajinasi, iya. Tapi saya pikir buku membantu kita lebih tenang, gitu. Mungkin kalau kayak kopi itu memberi waktu untuk ampasnya turun gitu ya, rasanya ya. Saya rasa kita sekarang nih ampasnya ngambang-ngambang terus ya. Jadi kayak melambat tapi justru menep lah kalau orang Jawa. Iya. Itu dia kata yang tepat gitu. Gitu. Dan untuk buku, kan ini sejumlah nih buku ada di sini, Mbak Reda. Iya. Saya ingin bertanya aja, karena Bu Reda jadi atau Mbak Reda jadi seperti ini, buku-buku apa sih yang mempengaruhi dan kenapa? Boleh cerita dari mana? Ini Boleh banyak dari banget mana nih. ya? Dari sini mungkin ya. Ini adalah buku Wiro. komik. Iya, ini buku oke. komik yang didapat oleh saya dapat dari ibu saya. Jadi Anak rimba, kayak Tarzan ya? iya. Oke. Ini ditulis oleh siapa namanya nih? Penulisnya adalah Lee Jun Lim. Lim. Ya, Iya. betul. Lee Jun Lim, gambarnya oleh Kwe In Ho. Nah, ini ibu saya tuh kan mengajari saya membaca sejak sangat dini. Jadi sebelum TK saya sudah bisa baca. Banyak buku-buku kayak dia pinjamkan dari gereja atau beli toko buku. Tapi menurut saya yang paling berkesan tuh ini sebenarnya. Jadi kayak oh, ada buku cerita seperti ini ya, ada cerita seperti ini dengan gambar yang wah menarik sekali gitu. Jadi saya sangat suka ini. Ini sebenarnya sudah repro sih, bukan yang bukan asli. Yang asli aslinya. sudah sangat sulit didapat. Gitu. Terus dari sini saya baca buku. Dari sini saya pindah ke Mahabharatanya R.A. Kosasih. Ya. Itu siapa berapa, Mbak Reda? Itu Mahabharata. Mahabharata R.A. Kosasih itu TK di Jakarta. TK di Karena Jakarta. nemunya di Jakarta. Kalau Dan ini banyak nemunya gambarnya juga ya. Iya, ini Itu nemunya mungkin ini dapat dari Surabaya. Di Jadi Surabaya. buku yang dibawa dari Surabaya itu Wiro. Jadi waktu kami pindah tuh ya semacam agak tergesa-gesa gitu. Jadi nggak banyak buku yang bisa dibawa Ini yang terbawa. tapi ini yang dibawa. Jadi berkesan sekali rasanya dan saya tidak pernah bosan untuk kembali lagi dari sini. Habis baca Mahabharata, lalu saya punya teman sebelah rumah,
kami sama-sama suka wayang, tapi waktu itu kan Mahabharata, uang jajan terbatas, jadi kalau beli buku Mahabharata saya jilid ganjil, dia jilid genap. Terus ditukarkan. Tukar. Nah, terus kemudian ada wayang Purwa juga, baca wayang Purwa. Nah, setelah itu selesai baru mulai pindah ke buku-buku Pustaka Jaya. Pak Sukanto S.A., Joko Lelono gitu. Nah, dari situ lagi terbitkan lagi tuh ya, Joko Lelono. Iya, sekarang terbitkan lagi. Nah, setelah Pustaka Jaya selesai, saya bacanya udah ngacak lah. Buku setelah Sukanto S.A. selesai dan habis tuh, saya ingat saya kelas 5 SD. Oke. Ibu saya membeli Carmilla. Inilah. Jadi saya membaca Carmilla di kelas 5 SD. Dengan Carmilla novel itu? Iya, jadi itu novel pertama di Kompas itu? Terbitkan oleh Kompas, oleh Gramedia kan. Iya, artinya tiap hari tadinya ada di ibu koran. saya gunting-gunting. Yang di koran? Iya, tapi begitu lolos satu hari terus dia nggak senang gitu ya. Kesel, begitu muncul dia beli. Jadi saya ikut baca. Itulah. Tapi kalau dari kecil yang sangat berkesan tuh ini. Terus ada buku cerita anak juga bahasa Inggris gitu. Vasilevsky nama penulisnya, dia tuh, aduh ada nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan nih di sini nih. Iya, sudah itu jadi sering membaca buku. Mulai baca buku cerita anak dalam bahasa Inggris. Baru pindah bahasa Prancis. Baru pindah ke 5 Sekawan dan lain-lain gitu. Bahasa Perancis sebetulnya kecelakaan sih, Mas. Karena kuliah? Iya. Oh iya? Kenapa kuliah? Gimana kecelakaannya? Kecelakaannya, kan sebenarnya saya berminat untuk saya pengennya jadi cita-cita inilah standar zaman itu ya. Pengen jadi dokter gitu kan. Dokter, pilot, atau jadi B.J. Habibie? Pilot Mas, beneran jadi pilot dan dokter, dua itu. Aduh, di kepala banget lah gitu. Apalagi waktu SMA kelas 1, ibu saya ngajak saya ke Sumba. Keluarga, ibu saya orang Sabu tapi keluarga semua di Sumba. Melihat bagaimana rumah sakit di sana, dokter-dokter itu selalu ibu saya bilang, tuh masa nggak mau jadi dokter? Ya udah jadi dokter. Makanya dibela-belain masuk IPA. Nah setelah itu Kompas memuat profilnya pilot perempuan yang muda tuh Cipluk ya. Cipluk deh kalau nggak salah ya. Dia tuh wah gila keren banget orang ini ya gitu, pilot perempuan gitu, dia lulusan Curug gitu. Saya bilang kayaknya dokternya tunda deh, pilot aja. Nah jadi saya geser gitu. Nah tapi kan ibu saya tetap bilang ingat ya jadi pilot. Pengen masuk ke ITB ambil seni rupa karena saya suka gambar juga. Tapi ibu saya bilang, sejak kapan ada orang membeli lukisan setiap hari? Ya juga ya, ya ada yang nggak jadi. Nah, jadi dua itulah yang saya pegang. Nah, waktu si Penmaru, saya tidak suka semua yang ada di IPS, tapi saya suka bahasa. Ya saya pilihlah sastra Prancis, Jepang, dan Cina. Tujuan saya sebenarnya sastra Cina, karena saya nggak yakin dengan pengetahuan saya gitu. Ternyata keterimanya di Prancis. Itu yang disebut kecelakaan. Iya, ya udahlah. Dan kenapa Prancis juga saya masukkan? Karena ayah saya kerja di kedutaan Prancis dan buku Prancisnya banyak sekali dan buku pelajaran di perkuliahan itu jadi ada soal-soal itu bapak saya punya jawabannya juga. Jadi saya agak sedikit terpapar lah ya. Terpapar dan waktu kuliah gitu, pelajaran mana yang diuji hari ini? Saya punya jawabannya. Gitu. Jadi, aduh benar-benar masa kuliah sangat tidak bertanggung jawab lah. Tapi dan tidak saya jalani dengan terus cukup sungguh-sungguh lah. Jadi jangan ditanya IP-nya ya, IPK-nya jelek sekali. Jadi, nah di zaman itulah saya mulai tertarik dengan membaca O. Henry sebenarnya. Ini ya, Henry. O. Henry ini. Saya punya edisi kecil-kecilnya waktu itu yang dalam pocket book. Nah kemudian waktu ketemu buku versi besarnya, wah buru-buru beli deh gitu. Nah jadi saya mulai suka cerpen O. Henry dan Guy de Maupassant. Kalau Guy de Maupassant mau tidak mau ya karena sastra Prancis. Jadi belajar. Dalam konteks kecelakaan harus belajar. Ada akibatnya adalah Guy de Maupassant gitu. Direct sana. Mulai suka itu dari Guy de Maupassant, lihat O. Henry, kayaknya saya lebih suka O. Henry lah gitu. Dan saya mulai menulis jadinya. Tulisan saya yang pertama adalah terjemahan cerpennya O. Henry, The Life of a Broker oleh Femina.
Langsung naro. Waduh, berat banget. Saya pikir itu yang membuat saya jadi melupakan. Padahal waktu itu saya berpikir tahun ini jalanin dulu aja lah sebagai anak sastra Prancis. Tahun depan nyoba pilot, sama tahun nyoba. Mimpinya masih ada ya? Masih dipegang nih, terus pilih jadi dokter deh gitu. Ayah saya punya teman di Atma Jaya, ayo coba ini. Dokteran gitu. Wah, boleh lah gitu. Tapi ketika Femina memberi saya honor, selesai. Kelar itu mimpi-mimpi itu. Kelar. Oh, dengan begini saya dapat uang ya gitu. Dan bisa bayar kuliah pula dengan honornya. Saya beruntung karena itu honornya yang gede atau kuliah dulu murah? Kuliah dulu murah. Sekarang kuliah mahal banget. Nggak mungkin dari honor dulu. Itu pakai susu kembalian gitu. Saya dapat honor berapa ya? 75.000 rupiah tuh dari Femina. Sementara uang 1 tahun kuliah saya 60.000. Kembali 15.000 ya kan. Jadi sejak itu saya merasa bahwa saya menulis deh, cari kerjaan yang menulis. Ke situ. Karena dapat uang gitu dan bisa jalan-jalan. Iya, itu akhirnya semua jalan gitulah, Mas. Oke. Tapi memahami bahwa awalnya kecelakaan tapi kemudian kayak tadi kan Mbak Reda menyebut nggak terlalu bertanggung jawab, tapi kemudian malah menemukan jalannya kan? Iya. Maknanya gimana? Saya menemukan jalannya karena saya beruntung ya, banyak tugas-tugas menulis gitu ya. Ketika kuliah. Jadi buat saya itu menarik gitu. Terus saya ambil jurusan Prancis tapi yang konsentrasi pada penerjemahan. Karena saya kalau ngambil linguistik yang murni fonetik, morfologi apa itu, ya ketemu Prancis lagi. Padahal saya nggak terlalu bahagia gitu kan. Terus ketemu misalnya ambil sastra, kan saya pasti mau mengkaji teks-teks Prancis lagi gitu ya. Wah, lama nih lulusnya. Terjemahan aja. Jelasan pragmatis aja sebenarnya. Iya. Karena saya pikir udah cita-citanya itu sudah ke laut, udahlah dibelain yang ada di tangan aja. Dan waktu menemukan, ya buat saya tuh Femina sangat menentukan hidup saya pada waktu itu. Begitu dapat uang terus, baiklah, mari kita lakukan dengan yang lain. Kirim ke kawanku gitu. Akhirnya saya tembus juga. Tembus. Kawanku tuh menulis cerita pendek sekali gitu buat anak umur 10-an tahun gitu. Terus kemudian Pak Asmarana Baban dan Yulius Yarana Mual bilang, kamu mau nggak? Kamu kuliah apa? Saya bilang, saya sastra Prancis. Terus dia keluarkan buku-buku komik Prancis. Coba ini tolong diterjemahkan ya, seminggu satu bab. Jadi kita buat sebagai cerita bersama. Udah semakin saya tidak memikirkan yang lain lagi. Ya ini gitu. Mimpinya dikubur lah untuk jadi pilot dan dokter itu. Dan orang tua gimana untuk memastikan bahwa mimpi yang tadinya dirawat bareng orang tua tiba-tiba mereka sudah pasrah, sudah merelakan. Karena kemudian dengan uang itu bisa ngejajanin adik-adik, ya kan, bisa kos, kemudian itu jadi bahkan bisa adik saya yang kedua ya kalau nggak salah, ketika dia kuliah ya saya bisa nyumbang untuk uang kosnya di Depok gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Itu tujuan untuk hidupnya, kemandiriannya sudah dipakai di jalan itu ya. Gitu. Dalam perjalanan kemudian Mbak Reda kan masuk ke dunia jurnalistik ya. Dan kayaknya basis kemudian yang dipakai untuk tahapan berikutnya semua menulis ya. Iya. Itu cangkul saya kayaknya. Nah itu sebabnya Mas, saya mencari pekerjaan yang tulisan saya harus dibayar. Yaitu kerja di biro iklan. Buat saya menjadi copywriter tuh, jadi waktu kerja di majalah Gadis saya, kalau di majalah tuh kita bisa mewawancarai orang, nonton konser yang kita suka, kita tulis tentang itu, orang mau baca dan saya digaji. Menurut saya tuh hidup yang sangat glamour gitu, hidup yang mewah. Bayangkan betapa banyak orang harus bekerja di bidang yang dia tidak suka, tapi karena gajinya mencukupi, ya udah deh dilaksanakan. Nah sementara saya menjalani pekerjaan yang saya sangat suka, dan untuk itu saya dibayar. Buat saya tuh mewah banget. Jadi dipegang erat-erat. Terus disuruh pergi kemana, dibayarin gitu. Betul. Kalau menyenangkannya jadi wartawan. Ya kan Mas. Mungkin saya nggak bakal tuh nyampe ke Australia, ke Paris, kayak kemana, ke New York gitu kalau tidak karena pekerjaan ini. Ya. Jadi buat saya, saya bela. Tapi pada satu titik rasa kayak kerja jadi wartawan tuh menyenangkan, jalan-jalan.
tapi uangnya kenapa dikit banget ya? Katanya kalau mau kaya jangan jadi wartawan, Mbak. Iya. Saya bersaksi. Terus ada teman saya yang bilang, dan orang yang masih ada sekarang bilang, Reda, kamu tuh bodoh. Kamu jadikan kantor kamu kerja sekarang ini sebagai markas kamu gitu, alamat apa semua gitu. Yang lain-lainnya kamu kerjain aja. Ya, repot banget ya gitu. Terus kemudian satu hari ada orang menelepon, kami butuh copywriter, apakah kamu mau? Copywriter tuh apa ya? Tahun berapa Mbak Reda? 2000 atau sebelum 2000 tuh baru 2000 itu masih 19. Saya baru 2 tahun tuh di Femina, di Gadis. Jadi contohnya ada yang telepon, terus saya belum sempat cari tahu itu apa, terus dia bunyi nyerocos terus, kamu akan menceritakan tentang, kamu akan menulis teks-teks iklan, bagaimana untuk menjual barang ini. Ih, asik banget ya itu. Iya, saya mau coba gitu, dan begitu saya melamar terus dia nggak pakai tanya gajinya 3 kali lipat. Di Femina. Oh ya, iya pindah. Nah, sejak itulah. Itu profesi baru di era itu ya, karena iklan TV begitu masif ya. Iya, iklan TV, iklan koran pun kan, radio. Copywritingnya ya radio. Tuh, menarik sekali. Jadi saya belajar ilmu baru yang sangat menyenangkan dan gajinya banyak banget, sehingga berani kawin, berani punya anak. Itu terus begitu sampai lumayan. Nah, sempat kembali ke majalah. Mas Wendo ngajakin untuk bikin lifestyle magazine. Tapi apa daya terjadi monitor itu, saya balik lagi ke iklan, ke biro iklan, terus tiba-tiba, nah di iklan itu saya dengar Cosmopolitan terbit untuk Indonesia. Ya, ya. Nah, itu tahun berapa ya? 2000-an ya? Atau 99? Ya, persis era itu ya. Lalu ada seorang teman gitu yang dari zaman saya di agensi, dia pindah ke sana. Dia bilang, kamu nggak mau nerjemahin artikel ini nih, gitu. Terus soalnya terjemahannya ini enggak banget nih, Red. Oh ya udah kita coba. Nah, saya ke sana satu hari sambil ambil honor gitu ya, nongkrong gitu. Katanya ibu yang punya tuh Budian Mulyadi, dia bilang, kamu ngapain? Kamu siapa? Saya Reda Bu, mau ambil honor. Artikel apa? Artikel ini. Oh gitu. Nggak mau kerja sini aja sekalian? Ya mau. Ya, jadi hidup saya tuh majalah, iklan gitu. Jadi bolak-balik gitu. Tapi kerja di Cosmopolitan membuat saya belajar banyak hal juga gitu. Apa yang dibawa dari periklanan, ilmu dagang dan lain-lainnya diterapkan ke majalah. Terus yang dari majalah saya belajar banyak banget tentang art directing, grafis, layout. Ya karena layoutnya bagus sekali kan. Iya, fotografi, itu terus desain. Jadi kayak wah ada kayak gini ya gitu. Jadi kerinduan kuliah di seni rupa terjawab lah. Terjawab sekali. Makanya jadi senang sekali. Dan dalam posisi untuk kemudian pindah-pindah tadi, Sabit dan Cangkulnya tetap menulis ya? Iya, itu terus nggak pernah ganti. Bahkan ketika saya sempat di Kompas Gramedia juga membuat divisi lifestyle. Setelah berapa tahun ya, 4 tahun gitu kontrak selesai, terus saya pikir saya akan kembali ke agensi aja deh gitu. Total ada tawaran untuk ke perusahaan Perancis. Di saat saya sudah tidak ingat bahasa Perancis sama sekali. Saya bilang, ini ambil nggak ya, nih nekat banget gitu. Tapi teman saya tuh bilang, nggak apa-apa Red, udah nggak apa-apa, santai gitu. Ini kita butuh orang untuk ngurus komunikasinya aja gitu. Oh ya udah coba. Ternyata lolos terus. Dan ternyata pada tahun memang keberkatan ya. Tapi sejak tahun itu 2012 ternyata bahasa internasional di Total di seluruh dunia, Total Energy menjadi Inggris. Oh, Inggris. Oh ya cakep ya. Jadi saya bisa bahasa Prancis nggak bisa, padahal bisa ngerti tapi udah belajar dia di sana dan masuk sebuah dunia yang korporasi yang lain lagi. Iya, tapi yang paling berat dari itu sebenarnya adalah bidangnya, karena saya kan selama ini lifestyle, hiburan gitu Mas, tiba-tiba ngurusin
gas dan minyak ya. Migas tuh kayak apa dunia ini yang ya? berbeda gitu. Iya, dan aduh, ya paling bodoh lah, bukan merasa, memang paling bodoh lah ketika rapat manajemen tuh kayak mereka menyebut itu Christmas tree-nya di Handil tuh harus di apa, harus di gila bulan April ada Christmas tree, saya bilang gitu nih, apa Jauh banget apa gitu. ya gitu. Oh ternyata tuh bentuk Oh, saluran oke. kabel yang Iya. selang, gitu. yang Mereka bentuknya kayak pohon susunannya ini. gini kayak pohon Natal gitu kan, jadi oh itu Christmas tree. Aduh saya langsung wah harus buat kamus tentang ini. Istilah-istilah. Iya saya Oke. selama berapa bulan tuh membuat kamus sendiri tentang istilah, nggak tidur tuh jam 1, jam 2 tuh belajar ya Mas, karena repot juga ya ketika ada presentasi itu ada banyak brand, ada sebuah vendor bicara bahwa mereka menangani perusahaan-perusahaan Prancis terkenal di dunia. Nggak ada satupun yang saya kenal, tapi pas saya lihat ke bawah, saya langsung ngomong, ada Estee Lauder, satu ruangan yang ngomong, lo dia loh, lihatnya Estee Lauder. Karena itu ada di majalah-majalah gaya hidup kan, yang lain enggak. Iya. Oke. Nggak bener, makanya wah ini salah, saya harus melakukan sesuatu lah gitu. Tapi kan menulis sesuatu yang nggak Mbak Reda pelajari ya, tetapi menjadi basis untuk tadi cangkul dan sabit. Nah, gimana melatihnya itu untuk kemudian akhirnya jadi profesi di mana-mana tuh? Saya rasa pengenalan pertama zaman kuliah sih. Ya. Oke. Mau tidak mau harus menulis. Tapi saya rasa paksaan dosen atau karena tugas atau harus dosen sih Mas. Tapi kalau saya rasa saya diuntungkan oleh banyak baca. Oh. Saya rasa itu sih. Nah, jadi itu pijakannya ya. Iya, bisa menulis emang harus punya harus bacaan baca ya atau buku. banyak Saya baca. pikir saya mulai berani menulis cerpen ketika saya bosan dengan apa yang saya baca. Cerpen-cerpen yang saya baca itu. Mulai mencoba menulis di situ. Jadi saya pikir kalau saya dulu tidak baca buku ya, mungkin saya juga tidak akan menulis mungkin gitu. Nah dari majalah saya mau tidak mau kan harus menulis setiap hari ya. Dipaksa ya untuk deadline itu ya. Dipaksa deadline. Apalagi kalau udah habis nonton konser, nggak bisa senang-senang euforia gembira. Oh ada level 42, Tina Turner gitu. Pulangnya tugas yang menuntut. Harus nulis gitu. Jadi buat saya itu yang sangat melatih menulis gitu. Bacaan yang banyak. Iya. Dan kayak ada dalam tanda petik dendam. Ini tulisan kok nggak seru gitu, bikin sendiri gitu. Iya, seperti itu. Tapi juga kayak saya terbantu oleh oleh editor, oleh atasan-atasan yang sangat tajam gitu ya, gitu. Kayak waktu di biro iklan, saya punya seorang atasan, dia creative director, Alan Coldry namanya. Dia bisa, dan ada satu lagi Bu Neni Somawinata. Jadi dia kalau nanya, dia suka tanya, lalu kenapa saya harus beli barang ini? Apa gitu, benefitnya apa? Jadi saya bisa berpikir bahwa benda itu kita juga cuma bicara soal kelebihannya, tapi manfaat untuk orang lain apa, sehingga orang mau membeli. Cara berpikir, logika, bahasa tuh jadi penting sekali gitu ketika ada di situ ya. Jadi, Kalau dalam konteks untuk kemudian memupuk kemampuan menulis, kan di awal-awal memang nggak belajar. Ya ketemu dengan editor yang baik, art director yang mungkin tajam. Kalau secara personal melatihnya dengan apa Mbak Reda untuk menulis dulu? Atau dengan membaca? Dengan membaca tetap. Saya membaca tetap. Buat saya tuh kalau udah baca satu cerita tuh kayaknya kenapa dia ke sana ya gitu. Kadang-kadang timbul pertanyaan. Terus bagaimana kalau saya membuatnya begini? Bagaimana kalau begini? Atau dengar cerita orang gitu. Saya suka gatel kalau dengar cerita orang, terus kayak ini kalau dibagikan kepada orang pasti seru banget loh gitu. Jadi saya mulai menulis gitu. Oke. Itu kayak kalau di pengalaman saya juga itu kayak bibit kreatif sih. Gimana kalau? Itu pertanyaan yang paling sakti kalau saya bilangnya kan. Benar sih. What if itu kan, bagaimana kalau, jadi kayak terus berkembang gitu, jadi tumbuh menjadi bahan cerita. Tapi memang harus Mas, saya pikir ya belakangan ini kayak
harus tetap latihan juga sih, tetap latihan juga ya, memaksa diri untuk menulis sesuatu yang meskipun tidak ada bayangan mau dijadikan apa, tidak ada ide untuk apakah akan diterbitkan jadi buku dalam waktu dekat atau apa. Bersyukur kalau ada misalnya bikin dong ini, oke. Jalan. Nah, gitu, Tapi kalaupun nggak ada, itu tetap laku yang dilakukan. Iya, harus lakukan. Di masa saya masih bekerja mengantor gitu ya, kan pasti menulis tentang pekerjaan atau apa. Ketika biro iklan, saya merasa saya udah, ini pekerjaan kreatif gitu. Tapi kadang-kadang ada permintaan, saya senang tuh kalau ada permintaan dari teman-teman dari Nova atau Hai gitu, bikin dong cerpen buat Hari Ibu atau apa gitu. Nah, itu membuat semacam dipaksa untuk menulis fiksi. Buat saya itu sih penting. Rasanya. Untuk pola tertentu merasa terpaksa itu kayak membawa drive yang lain ya. Iya Mas, membawa. Tapi di sisi lain saya juga orang yang sangat senang menunda sih ya. Jadi jadi pernah tuh, teman saya tuh waktu dia masih di Hai waktu itu, Iis namanya, jadi bilang, kapan jadinya? Besok gitu, besok ya gitu. Tuh besok tuh kan udah pagi, siang, soalnya nggak datang faxnya kan, kiriman fax. Pakai fax kan? Ya. Akhirnya totalnya di kepala juga kayaknya apa ya. Totalnya di depan Bareda, dia ada di depan rumah. Terus pokoknya aku tunggu sampai kamu selesai, baiklah ya, gitu. Jadi sering kali kejadian seperti itu. Tapi manusiawi lah menunda. Oh ya. Terima kasih. Kemewahan manusia kan bisa melawan kehendaknya kan? Iya, terima kasih. Nggak lempeng-lempeng juga lah, itu ngeles. Tapi di posisi yang kemudian Mbak Reda sekarang kan juga dikenal sebagai penyanyi, musikus. Nah itu cerita lompatnya bagaimana, atau masih dalam garis sebagai penulis juga? Enggak sih, kalau itu kayaknya itu beda sama sekali sih Mas. Saya waktu kecil memang suka nyanyi. Ibu saya suaranya bagus sekali. Ayah saya juga suka main musik. Jadi tapi saya ya pernah waktu zaman TK, satu TK dibawa ke RRI Surabaya nyanyi gitu. Lomba sekolah gitu enggak Mas. Jadi ada, entah kenapa tuh TK saya seperti punya slot gitu di RRI Surabaya. Iya. Jadi tiap Jumat sore tuh kami ke RRI nyanyi gitu, menyanyikan lagu anak-anak gitu. Terus habis itu pulang. Waktu di Jakarta, SD saya sempat kebagian masuk acara Ayo Menyanyi Ibu Fat, lagu pilihanku gitu. Tapi saya nggak kepilih karena suka grogi di tengah-tengah. Grogi banget gitu. Kayaknya nggak ngerti kenapa zaman SD tuh rasanya nggak kayak STK gitu. Jadi nggak pernah berhasil masuk. SMP ikut paduan suara, SMA paduan suara, ngeband, tapi nggak nyanyi yang gitu. Saya menyalahkan Pepeng Verasta Subardi untuk menjerumuskan menyanyi saya ini. Iya Mas, iya. Jadi saya tuh sejak pas zaman kuliah tuh kan pas ospek diam aja pokoknya, nggak mau, jangan sampai menjadi korban, maju ke depan gitu. Itu biasanya yang agak menonjol atau ada aneh-aneh. Dan itu pasti dia lagi suruh nyanyi. Aduh, saya bilang udah silakan, saya nggak. Tapi saya nggak lolos waktu di inisiasi. Jadi waktu inisiasi kami kan sastra Prancis kecil kelasnya. Dan perempuannya 99%. Membutuhkan tim cowok-cowok dari anak-anak arkeo dan antropologi, ya biasa korps diplomatik ya. Gitu. Nah, habis itu ada acara malam, dibagi grup apa ya? Ya yang gampang sih nyanyi aja ya, udah nyanyi kita bikin ini paduan bapak pecah-pecah suara. Peng ada di situ. Begitu selesai kuliah inisiasi, kuliah seperti biasa masih di Rawamangun. Lewat depan teater loh sini loh. Emang bukannya udah selesai nih kalau ospek kita ya? Lu sini, duduk sini. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Ntar sebentar lagi ada orang yang mau datang, gua mau kenalin. Lu diem sini. Senior banget kayaknya. Sangat Mas. Dan dia kan sosoknya orang tinggi besar, rambutnya keribo banget waktu itu, dan matanya melotot-melotot gitu. Ya udahlah, ngapain lah cari hal ya gitu ya, sudahlah ya deh, oke gitu. Terus begitu
Nah, Reda kembali, ini Reda, ini Ari ini Reda, kenalan. Gue ada acara hari Kamis, itu hari Selasa. Oke. Ulang tahun Ika yang ke-25. Lo nyanyi ya nanti. 2 hari. 2 hari, Mas, 2 hari. Gitu. Terus, lalu kan Ari, ya Allah Mas, sombongnya ada segitiga kan di sini. Gitu. Jadi udah yang, kan dia main gitarnya jago banget. Terus dia mainkan lagu. Lagu ini tahu? Saya nggak tahu lagu, nggak tahu apa. Tahu ini nggak tahu. Ini nggak tahu. Nggak tahu. Beli kaset ya, John Denver ya, katanya gitu. Nanti cari lagu di situ, kita nyanyi itu buat hari Kamis. Ya, jadi pulang pergi ke pasar cari kaset John Denver. Apa ya gitu, dengar-dengar. Oh, terus hari Rabu ketemu, ini kayaknya lagunya enak. Oh ya oke. Itu nyanyi udah latihan itu. Oke, ya. Besok latihan lagi nggak? Iya latihan lagi. Jam berapa? Ya jam 10 gue dari sini. Oke, jam 10 pagi. Tapi nggak tahu kenapa jadwal kuliah saya oke banget waktu itu. Jadi nggak datang-datang. Muncul-muncul udah tinggal 30 menit sebelum main. Ya ampun Mas, itu jantung saya udah di jempol kaki. Terus udah duduk tuh kaki nyangkut ditaruh di atas kayu potongan batang kayu gitu buat kaki. Itu gerundung kayaknya. Karena getaran itu gemeter. Aduh, terus saya lalu abis tapi kayaknya Ari, oh ya oke. Nggak ada apa terus cool aja gitu. Cool aja. Begitu turun panggung terus kata Pepeng, Minggu ya, kita main pasar seni. Lagi, aduh gimana ini, gitu aduh. Terus Ari udah langsung lagunya yang tadi, terus sama pelajarin Simon Garfunkel The Boxer ya, Red. Simon Garfunkel itu kayak apa ya gitu, cari toko. Oh ternyata saya pernah dengar lagu itu, tapi nggak tahu judulnya itu. Jadi oke. Jadi dalam waktu 2 hari itu ngafalin gitu, semain di pasar seni. Habis itu yang aneh adalah itu menakutkan tapi kok menyenangkan ya. Itu kayak pengalaman spiritual tuh, menakutkan tapi seru. Tapi seru banget ya gitu. Ketika nyanyi itu senang banget rasanya gitu. Jadi habis itu main lagi cukup rutin di pasar seni. Lalu kemudian oleh Pepe Pasar Ancol ya betul ya? Iya. Habis itu diajak ke, kan dia punya panggungnya tuh ya. Habis itu diajak keliling ke UKI, ke Trisakti, kemana keliling. Terus lama-lama jadi sebuah kegiatan yang cukup rutin gitu. Udah terus akhirnya nyanyi-nyanyi. Cuman memang waktu itu sempat ada yang wawancara gitu, Mbak Tuning Sukobagia sempat tanya, Reda kalau sudah lulus nanti akan jadi apa gitu, akan terus menyanyi gitu. Nah, terus kan Ari ditanya dulu, Ari nanti, oh saya full time musician nanti, oke. Reda akan terus menyanyi sama Ari, oh enggak. Terus Ari mukanya, gue udah semangat banget nih gitu. Udah mau full time. Enggak nih gitu. Enggak, saya enggak tertarik, saya mau bekerja gitu. Terus waktu itu saya sudah di Femina. Sudah di Gadis ya, di Femina Group. Belum lulus, tapi sudah kerjaan. Jadi kan semakin ya Mas. Saya udah ngadi-adi kalau orang Jawa. Enggak, gue mau jadi musisi, gue mau kerja. Gue punya karir saudara-saudara. Gitu, terus jadi kayaknya Ari tuh bete banget. Habis itu kami nggak terlalu sering nyanyi. Cukup lama lah Mas, kami nggak nyanyi gitu sampai kemudian itu kan 86 ya, akhir kuliah ya. Jadi kalau setahun nggak nyanyi itu cukup panjang sebenarnya karena sebelumnya tiap weekend nyanyi, bahkan kadang-kadang sore pun nyanyi gitu. Pada satu hari itu bertemu dengan Bapak Sapardi Djoko Damono itu dengan Mas Aji sebenarnya, AGS Area di Payana. Kami berteman. Tahun berapa tuh Mbak Ari? Mbak Reda? Kenapa? Ketemu Pak Sapardinya? Tahun 86. Barengan Mas Ari sama Mbak Reda? Iya betul. Tapi kami tuh dikenalkan ke Pak Sapardi oleh Mas Aji ini. Jadi Mas Aji ini dapat pekerjaan membuat musikalisasi puisi dari puisinya Pak Sapardi sama ini proyek Pak Sapardi dan Pak Fuad Hasan. Gitu. Jadi waktu itu tidak ada puisi Pak Sapardi, cuma ada Khairil Anwar, Amir Hamzah, Toto Sudarto Baktiar, Hartoyo Anang Jaya, dan satu lagi siapa ya? Lupa saya. Iya, kayaknya itu deh, cuman 4 itu. Kami, Gunawan Muhammad satu lagi yang di beranda ini. Buat lagunya, lalu
Ingat proyek kampus ya Mas ya kan. Siapa yang bisa nyanyi ya? Reda aja Reda. Udah nyanyi, oke gitu. Saya nggak suka lagunya sama sekali. Dan memang sejak kuliah kan saya tidak mengambil sastra, saya mengambil linguistik. Jadi karena buat saya tuh susah ya dipahami ya, apalagi puisi. Udahlah enggak deh gitu. Jadi saya bilang nyanyi aja ya, nggak macam-macam gitu ya. Udah terus ternyata ada pertunjukannya nyanyi. Terus kemudian buat album Hujan Bulan Juni kemudian. Jadi, waktu buat album Hujan Bulan Juni itulah baru bisa duduk dan ngobrol dengan Pak Sapardi. Tadinya kan karena lebih kayak jadwal rekaman, main, udah gitu. Pak Sapardi nggak sempat datang, tapi pas Hujan Bulan Juni Pak Sapardi menemani kami setiap malam rekaman. Itu yang albumnya merah itu? Bukan, albumnya waktu awal tuh kaset gambar daun hitam putih. Itu jadi tapi saya nggak suka tuh Mas. Jadi orang kayak lagunya apa sih gitu. Apalagi kayak di beranda ini angin tak kedengaran lagi itu lagunya kan. Di beranda ini angin tak kedengaran. Aduh udah turunin seperapat kayaknya itu bukan setengah lagi ya. Terus waktu dibuat aja Mas Aji itu satu tempat kos dengan Fai, Hilmar Farid. Kata Fai waktu itu, ini lagu paling depresi yang pernah saya dengar, katanya gitu. Depresi banget katanya. Jadi nggak terlalu suka sih Mas, sama sekali. Nggak punya minat juga gitu. Tahun 2005 bersama Nana membuat album juga. Itu mulai suka saya pertama kali membuat lagu sendiri, gadis kecil, yang merah. Iya itu. Saya dapat dari Nana waktu itu. Itu dia pekerjaan kami berdua. Kecil, ya. Abis itu sama Ari juga nggak terlalu dekat sampai diundang oleh Bentara Budaya Bali. Kami Ari Reda dimintanya. Nah saya waktu itu di pesawat dia bilang, Mari, ini pertunjukan kita terakhir ya sebagai Ari Reda gitu. Karena menurut saya bosen banget ini nggak kemana-mana nih. Karir modal apa ini dengan permusikan ini gitu. Punya album nggak punya album yang jelas, dijual juga enggak, nyanyi pun tidak rutin gitu. Jadi nggak usah lah ya gitu. Ya gitu. Saya juga mau buat apa gitu. Jadi kami ke Bentara Budaya untuk Ikrar Bahit yang terakhir. Iya. Total setelah cek sound kami keluar lihat anak-anak antri gitu, terus saya iseng nanya anak-anak SMP, SMA gitu, antri panjang banget. Itu baru jam 4, pintu dibuka jam 6. Jadi kayak antri siapa sih, mau ketemu siapa? Kalian saya tanya gitu. Ada grup namanya Ari Reda. Ibu tahu nggak? Nah mereka siapa? Saya bilang gitu. Tanya ke anak-anak itu. Ibu tahu Hujan Bulan Juni? Lagu apa ya? Puisi. Ibu udah tahu puisi? Katanya gitu. Lagu dengan puisi. Dengan logat Balinya yang khas. Udah tahu puisi gitu. Ya. Mau nonton itu? Iya. Mau tunggu nih baru dapat duduk depan katanya. 2 jam duduk. Duduk depan gitu. Oke. Ya. Terus Ari di belakang, mampus lo Red. Kayak gini kita mau berhenti nggak bisa kali Red katanya. Aduh, tuh bayangin, nih dia umur segini nih baru ketemu kita, terus kita mau udahan, habis ketemu terus kita udahan. Nggak bertanggung jawab ya betul. Ya udah nanti lihat nanti, enggak pokoknya nggak boleh berhenti nih kita nih kalau gini, malah dia yang bilang jangan berhenti. Ya udahlah, akhirnya habis itu ya kami. Ya udah kalau gitu nggak jadi. Padahal waktu kami muncul tuh anak-anaknya, itu tadi di depan orangnya. Yang nanya-nanya ini, ternyata Ibu Reda. Aduh itu lucu banget sih. Momen lucu kocak banget, gitu. Iya, momen kocak sama anak-anak itu. Kami baru serius mungkin nyanyi 2000, sangat-sangat serius tuh 2015 sampai Ari meninggal 2018. Karena punya manajer yang sangat baik ya, Felix Das itu. Jadi untuk pertama kali dalam hidup kami, saya di umur berapa tuh ya? 2016 tuh, 54 ya? Ya, 53, 54 ya. 54 tuh saya pertama kali ngerasain, kayak tour tuh begini ya. 11 pertunjukan, 9 hari, 10 kota, coba tuh.
Iya Mas, agak-agak nekat Gila, sih. itu nggak tidur itu. Pulang naik di kereta, bangun pagi siapin ini, malam jalan lagi gitu. Ada satu kota bisa dua show gitu. Jadi seru sih, seru banget. Dan itu sudah meninggalkan untuk yang dunia penulisan atau sambil? Sambil bareng. Mas, sambil. Jadi 2016 itu saya menerbitkan ini bersama Socha. Dengan anak ya. Gitu. Terus kemudian apa nih Mbak? Dia penulis utamanya sih, bukan saya gitu. Semacam ini diary-nya dia tuh yang agak-agak kisah protes-protesnya dia akan orang tuanya. Dia umur berapa waktu itu? SMP, SMA? Enggak, 5-6 tahun. Karena dia minta saya mengetikkan atau dia mendikte gitu. Jadi saya ngetik atau dia tulisannya jelek-jelek gitu ya, kita bereskan gitu. Yang agak panjang tuh dia udah SD, udah kelas 5-6 SD. Jadi kayak apa deh, journaling gitu, mencatat? Iya, journaling, mencatat. Itu mekanisme yang sangat motoris, emosional, dan membuat kita tadi agak menep sih. Iya, memang. Journaling itu ya. Journaling. Waktu dia belum bisa menulis ya gayanya kayak ibu bos lah. Saya tulisnya. Tulis, kata oke. Saya tulis. Terus dia siap bos. Siap bos. Dan dia nggak percaya saya menulis apa. Dia panggil ayahnya. Enggak, dia belum terlalu bisa baca kan. Bener kan ya? Ayahnya. Baca pak. Mak tulis apa? Kacau ya. Dan itu sambil tur yang musik tadi ya? Iya. Dan tetap ngantor. Waduh. Iya Mas, ngantor. 3 peran yang... Tapi waktu itu saya pikir dimungkinkan, karena saya bekerja di Total itu. Di Total tuh jamnya ada flexi time, bisa masuk jam 7, setengah 8, bisa pulang lebih cepat, setengah jam. Pekerjaan beres? Iya. Dan nggak boleh lembur lama-lama kalau emang nggak ada alasannya. Itu khas Eropa sih. Iya. Kalau bisa pulang-pulang. Iya, jadi kan kelihatan kita masuk jam berapa, jam 8, harus pulang jam setengah 5 paling pasnya setengah 5, jam 5 paling lambat. Jam 6 saya masih di kantor, saat pagi datang. Ibu ini sudah lebih dari sekian jam, ibu harus pulang. Sudah lebih dari 8 jam. Apakah ada tugas apa? Baiklah. Nah, itu buat saya mari kita gunakan untuk nyanyi-nyanyi, konser kesana kemari. Iya. Karena dimungkinkan ya. Kalau wartawan sebenarnya kan malah paling lama di kantor. Wah, buat besok nih, nunggu apa ya? Iya, benar-benar. Jadi pernah masuk kantor hari Selasa, ada pertunjukan Selasa malam di Bandung. Jadi jam 4 langsung ke Gambir naik kereta. Parahyangan sampai sana udah jam 8, acara saya emang jam 8.30 gitu. Mepet banget. Mepet banget. Udah nggak pakai cek sound sama Ari semua begitu nyampe. Saya percaya pada. Saya udah gitu nyanyi. Oke, gini jam 5 pagi dari sana Jakarta kerja kantor. Nyala tuh ya kayak gitu. Itu kayak memberi energi malah justru karena nyanyi udah, buku-buku yang dibaca udah, sekarang buku-buku yang Mbak Reda tulis. Yang aku tulis ya. Tadi kan ini sama Socha ya? Iya. Ini yang paling terakhir yang rame banget nih. Iya nih, rame sekali. Ini dulu deh, ceritain dulu deh. Ini tuh kumpulan cerpen. Ini kayak memecahkan rekor penjualan buku di TikTok ya? Iya. Banyak sekali ya, dapat 5.000 ya, 5.000 di TikTok saja. 20.000. Jual buku hari ini 5.000 dalam waktu PO itu kan gila istimewa itu. Ngaco banget ini, benar-benar yang jadi, dan itu hanya dalam 2 minggu, 2 minggu masa pesan, PO-nya. Jadi saya juga nggak menyangka sih, kebayangnya waktu itu cuma 500 paling ya gitu. Jadi sudah janji tanda tangan yang pesan pertama. Dapat tanda tangan. Jadi dari Syira mengirimkan 500 ke sini, saya tanda tangan. Selagi baru angka 100 kali, totonya orangnya bilang, Mbak nambah nih jadi 1.000. Ya udah kirim buru-buru. Habis itu 1.000 belum selesai, Mbak ini tambah jadinya 5.000. Ya kirim lagi 4.000 lagi. Totonya bilang, Mbak ini sekarang udah 15.000 ya. Saya bilang, ya udah saya aja yang ke sana. Ke Jogja akhirnya. Ya, saya ke sana. Sleman ya. Iya. Ini sebenarnya kumpulan cerita pendek yang juga bukan baru sih Mas. Saya hanya cerita Mbak Reda yang lama. Mungkin ada beberapa yang saya tambahkan 2-3 cerita saya tambah
buat ya masa nggak ada baru-barunya sama sekali ya. Terus kemudian kayak postscriptum lah kalau dari tesis atau apa gitu ya. Ya sopan-sopanan ya. Tapi kenapa ini resonate dengan audiens sekarang menurut Mbak Reda sendiri? Saya pikir mungkin karena, saya nggak tahu ya, tapi mengandai-andai, menduga-duga barangkali karena ceritanya tentang orang-orang di sekitar kita saja, bukan seseorang, ya orang biasa, dan ceritanya mungkin mereka kenal gitu, tahu gitu, itu kayak hal yang, dan orang-orang yang ada di cerita ini mungkin mereka temui juga di jalan gitu. Terus kayak jadi dekat ya? Ya, mungkin ya, mungkin seperti itu. Dan karena pendek-pendek, jadi nggak terlalu intimidatif ya, mungkin ya. Jadi ya, pendek sekali, ini cuma segini tuh. Alasan orang untuk tidak membaca, aduh teksnya banyak banget. Iya kan, nah ini kan cuma segini tuh udah selesai. Jadi untuk pertama kali saya menjual pakai TikTok dan ternyata bisa dapat segitu tuh mengejutkan sih. Ya itu label Mama Online tuh di sini. Oh, Mama Online di sini nih Mas. Oh ya. Gara-gara ini. Ini Mama Online. Ini gara-gara Haina ini ya. Ya, ini lanjutannya. Jadi saya pikir karena Mak Online ini, ibu virtual ini, anak banyak, terus anak-anak itu beberapa membeli dari sini. Jadi, makku menulis lagi. Oke. Jadi ini kumpulan dari TikTok konten. Jadi konten TikToknya saya kumpulkan. Terus dijadikan tulisan. Si Rasi yang bilang ini nggak mau, mereka minta saya buatkan cerita, terus saya bilang nggak ada ide. Cuma ini aja mau nggak saya buat ulang menjadi tulisan. Terus mereka bilang oh ya oke. Nah kemudian ini jadi Haina. Ini Sira berperan sebagai orang yang memaksa dalam tanda petik ya. Kemudian ya udah orang ya editornya sangat pandai memaksa. Ini luar biasa sih kayak ini. Dia jadi buku yang banyak dibaca anak-anak sekarang kayaknya ya gitu. Padahal saya waktu membuat kontennya nggak terpikir untuk banyak orang sih, saya cuma pikir buat anak saya aja yang jauh yang di Jepang itu. Ternyata banyak yang merasa sangat dekat dengan itu sehingga bisa mengobrol, bisa terhubung, relate, dan kemudian jadi ini punya kedekatan dengan audiensnya karena ya Mbak Reda membayangkan anak sebenarnya. Iya, sebenarnya lewat anak. Jadi membayangkan anak saya, terus kemudian kami karena dia tuh kalau saya WhatsApp baru typing 3 titik gitu lari-lari gitu, dia udah yang telepon. Ada apa gitu, panik. Jadi enggak ada apa-apa, cuma pengen bilang hai aja gitu, tapi kayak dia udah panik duluan gitu. Jadi saya pikir sementara kan kepingin ya ngomong sesuatu. Betul, gitu sama anak. Yang bukan sesuatu yang cuma kepikiran gitu. Kalau kerja di sana sabar-sabar atau apa gitu-gitu ya. Saya ada dalam fase itu. Anak di luar. Di mana Mas? Di Berlin. Oh. Cewek lagi dan harus sendiri ya, sama anakku perempuan juga. Ketemu itu kenapa gitu. Iya kan. Langsung video call. Enggak, cuma nanyain kabar aja gitu, ngapain hari ini. Nah, saya menggunakan TikTok sebagai cara untuk dia lihat. Paling nggak saya cuma ngomong ini loh, karena kayak DM IG pun gitu. Dia kan lihat totonya dia kasih notifikasi kalau apa gitu. Kenapa Mak? Kenapa? Nggak ada apa-apa. Kelas aja ya? Iya, jadi saya dengan TikTok tuh kalau pas lewat di FYP-nya kan lewat aja. Jadi dia kayak nggak direct langsung ke dia lah ya. Tapi kalau nanti justru yang lain merasa tersapa juga ya. Iya. Saya percaya mungkin Mbak Reda juga ya. Apa yang diungkapkan dengan hati itu akan kena hati yang lain tuh. Kalau yang diungkapkan dengan pikiran doang, ya kena pikirannya doang. Pikiran doang, ya mungkin. Apalagi Iya. Saya rasa begitu sih. Terus buku lagi, Mbak? Buku lain lagi. Ini adalah buku pertama kali saya nulis buku. Pertama kali bikin buku setelah kirim cerpen masuk antologi gitu. Akhirnya pertama kali buat buku ini. Tapi buku ini nasibnya tidak terlalu baik pada awalnya. Jadi tidak ada penerbit yang naksir, karena bentuknya semua dialog aja. Ini full dialog, 27 cerpen, 27-27-nya dialog. Terus saya kan sering ke rumahnya Pak Sapardi gitu, terus ngadu gitu. Pak, aku bikin ini tapi nggak ada penerbit yang mau loh. Masa? Coba lihat gitu. Terus dia bilang, sini
gitu, totonya dia buat pengantar. Oke. Baca gitu. Begitu buat pengantar. Itu kayak sampel buat penerbit kayaknya. Oke. Bahasa Pardi. Terus kemudian saya buat satu lagi kumpulan cerpen-cerpen pendek. Nah, beberapa dari sini masuk ke kios Pasar Sore tadi. Masuk ke sini. Ya. Kemudian ini Pak Sapardi yang nerbitin si Editum ini. Oke. Terus kemudian beranjak ke Nawila deh. Iya. Jadi film kemarin. Iya. Ini bentuk aslinya Nawila. Aslinya seperti ini. Jadi terbit pertama kali oleh Icon pakai crowdfunding gitu. Oke. Kenapa waktu crowdfunding? Karena nggak ada penerbit yang minat di awal. Iya. Karena ada beberapa bab yang dianggap tidak pas atau enggak. Ada aturan-aturan tertentu. Iya, jadi yang yang Nawila bertemu dengan Bu Tini yang berantem menurut penerbit nggak pas. Masa dia ngelawan guru gitu. Terus sebaiknya jangan, kalau mau itu muncul harus dengan cara yang lain. Harus pakai pengantar dari psikolog. Saya nggak mau deh pakai pengantar gitu-gitu, nggak usah. Ya udah, jadi nggak ada itu. Lalu bagian yang dia mengambil mukena itu juga itu kayak mau dihapus. Sementara saya bilang justru itu adalah cerita pertama yang saya tulis dan itu yang membuat saya jadi menulis yang lain-lain gitu. Itu yang mengganggu saya sebenarnya gitu. Jadi karena saya merasa kenapa orang tua zaman sekarang parno banget sih itu lihat anaknya bermain dengan suku lain, dengan anak beragama lain gitu. Terus saya dulu santai banget loh, ibu saya santai banget gitu. Nah, lahirlah cerita sore itu. Satu sore, lalu kemudian itu saya munculkan di blog, di Facebook, lalu orang membuatnya jadi lalu orang bilang buat buku. Begitu jadi terus nggak ada yang mau, ya udah buat sendiri, crowdfunding aja. Lalu awalnya itu di media sosial ya, di Facebook, di blog dulu, kemudian di Facebook. Di zaman dulu kita ada notes ya, Facebook notes ya. Facebook notes. Itu sangat membantu menulis tuh. Terus setelah ini lewat, terus kemudian Pos menawari untuk buat terbitkan ulang dengan cover baru, dengan tambahan 2 bab baru di belakang. Nah, terus lalu waktu itu mereka bilang, akan ada jilid 2 nggak? Saya bilang, oh ya ada, padahal enggak. Buat dong, iya ini sedang dibuat. Padahal belum. Sedang nggak ada, sedang dibuatnya aja butuh 5 tahun. Kemudian akhir ini, terus waktu ini udah selesai, mulai bertemu dengan anak-anak kecil-kecil dari berbagai sekolah. Jadi mereka mulai itu bertanya-tanya, bukunya akan terbit lagi nggak yang jilid 3? Iya, padahal nggak buat juga. Itu apa, manifesting lah kata orang. Sampai ada anak yang pakai Instagram ibunya, dia mengirim pesan ke saya, dia bilang, namaku ini aku pakai Instagram ibuku. Aku mau bilang Ibu Reda harus segera menyelesaikan buku ini, buku ketiga, karena saya sudah mau tamat SD. Saya nggak mau kalau saya tamat SD, bukunya nggak ada. Jadi tenggatnya diatur oleh anak itu. Itu dia pas balik kelas 6 kan, langsung kebut. Kelar sih dalam 3 bulan. Jadi jilid ketiganya. Setelah menunggu 5 tahun. Tapi kalau lihat garis atau benang merahnya ya, Mbak Reda itu cerpen-cerpen ya memang pendek-pendek dan membuat itu kayak kumpulan akhirnya ya. Dan itu yang juga menjadi awal baca ini kan ya. Iya, baca Wiro ini, dan sebagainya. O. Henry, terus Roald Dahl, Guido Maupassant itu catatan. Mungkin karena saya juga nggak betah ya baca buku panjang ya. Ya ada buku panjang yang saya baca juga, tapi kayak perlu bukunya harus sedramatis apalah, nggak ngerti ya gitu, kayak harus ya gitu. Dan apa ya, saya merasa cerpen itu kayak memberi ruang banyak untuk pembacanya bermain atau menerka gitu dalam tempo yang singkat. Mau kemana, mendarat gitu. Dan kayak buat saya itu, saya kesel gitu kalau baca buku kayak panjang. Tapi saya juga gemes banget kalau baca kumpulan cerpennya Roald Dahl, Roald Dahl yang dewasa, yang untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa. Karena buat saya orang sering mengira, percaya bahwa Roald Dahl tuh hanya menulis untuk anak-anak gitu. Tapi sebenarnya kisah dia untuk orang dewasanya gila banget sih, bagus sekali gitu.
Nawila saya buat juga dengan pola seperti itu dan saya terbantu oleh ini buku yang ini Mas. Oke, si Nicholas ya kalau bahasa Inggris Nicholas. Ini dibuat oleh yang membuat Asterix, René Goscinny. Ya, tapi dia dibantu oleh seorang ilustrator yang bekerja sebagai karikaturis di koran Le Monde Prancis. Koran paling gede. Iya, jadi dia tuh kerjaannya sebenarnya karikaturis isu politik. Jadi bayangkan lihat deh Mas cara dia membuat gambarnya, betul, ya kan Kasmani, ya. Prancis punya. Iya, Prancis banget kan ini. Tapi sama dia kayaknya dipaksa oleh si Goscinny untuk buat cerita, ayo aku nggak mau tahu buat cerita anak gitu. Oke, meskipun dia backgroundnya adalah untuk koran politik ya. Iya, untuk koran politik Le Monde. Jadi saya pas lihat ini, wah, nah ini yang membuat saya jadi merasa bahwa ini mendorong saya untuk menyelesaikan Nawila berkali-kali karena dia memberi ruang buat anak-anak untuk menjadi anak-anak. Jadi Nicholas ini bandelnya bukan main, tapi tidak ada cerita di sini yang bilang bahwa pada kemudian dia sadar bahwa dia salah gitu. Nggak ada. Dia ya udah rasanya. Itu kan khas anak-anak itu. Iya. Dunia yang dia nikmati dengan sangat. Iya, Mas. Di momen itu kan. Jadi dia melihat temannya pakai kacamata. Gaya banget. Dan temannya ini gaya banget gitu. Lihat nih aku pakai kacamata. Sementara sama ini dia merasa orang kacamata itu cuma kakek-kakek dan nenek-nenek di rumah. Dan dia santai aja mengatakan itu nggak merasa bersalah. Tapi terus temannya bilang, kacamata ini sesuatu yang hebat. Di semua kelas sekolah ini cuma aku kacamata keren kayak gini. Terus bilang, pinjem dong gitu loh. Ditarik, pakai gitu satu kelas nyobain gitu. Terus yang punya kacamata bangga gitu kan gitu. Begitu sampai di Nicholas pakai gini puter sana puter pecah gitu. Pecah loh gitu. Dan sampai aja. Terus sampai di rumah, kenapa kamu pecahin gitu? Ibunya marah gini. Tapi dia bilang, ya tapi kan saya coba gitu. Kacamatanya sampai suruh nggak kuat dia. Kan dia dalam posisi yang logiknya anak-anak ya. Iya. Nah, itu yang buat saya jadi merasa ketika menulis Nawila dan saya secara sadar mengambil point of view anak-anak banget segini, anaknya setinggi ini. Jadi dan segini misalnya. Jadi dia tidak bisa melihat atau mengambil hal-hal yang di luar jangkauannya dia dan cara berpikirnya dia gitu. Jadi buat saya itu di satu sisi mungkin orang bisa bilang ya gampang dong, tapi sisi lain susah sekali ya sebagai orang yang sudah terlalu lama jadi dewasa ini. Iya, untuk kembali ke anak-anak. Kita terlalu lama meninggalkan ke anak-anak kita. Iya Mas. Lucu banget sih waktu filmnya muncul ada diskusi dengan penonton, saya ditanya dan ini pertanyaan yang muncul berkali-kali. Adalah ketika kakaknya Farida menikah itu kan kelihatan bahwa ini pernikahan anaknya masih muda sekali kakaknya umur belasan. Kenapa cerita itu tidak meneruskan dengan bahwa ini pernikahan dini itu tidak boleh terus kemudian melakukan pencegahan atau apa gitu. Terus saya bilang nggak bisa. Karena ini Nawila bicara dari sudut pandang Nawila. Di mata Nawila dia tidak melihat itu, dia cuma katanya pengantin tuh seru rame kenapa nangis ya gitu. Terus tapi saya mau pakai baju kayak gitu, dia cuma itu dan dia tuh anaknya baru umur 5 tahun saat itu di dunia gitu. Itu ya. Iya, itu. Satu lagi tahun 65 berarti Nawila sudah ada kan? Iya. Kenapa kenapa buku ini tidak mengesankan ketakutan Nawila ketika G30S. Saya bilang, anak 5 tahun. Anak 5 tahun. Kalau mengikuti umur saya, berarti baru umur 3 tahun. Dan saya tidak tahu apa-apa. Ibu saya juga, saya pikir itu adalah upaya ibu saya. Sekarang saya melihatnya upaya untuk membuat tetap ada rasa aman di rumah. Saya tidak merasa cemas dengan apa-apa gitu. Jadi itu adalah upaya orang tua saya membuat suasana di rumah stabil, aman, gitu. Meskipun situasi. Iya. Kayak ini ya, Life is Beautiful ya. Iya. Yang membuat anaknya ngerasa bahwa itu permainan semua. Iya, permainan semua. Meskipun orang dewasa ngeliat itu teror kan, dan sebagai kejahatan yang. Bahwa kemudian ada Le itu kok nggak kelihatan lagi ya.
Kita nggak tahu gitu. Terus ibu saya bilang, oh dia pindah. Oh nggak ada, sakit kemana terus pindah. Mungkin keciduk ke sana atau ikut kemana, meninggal, kita nggak tahu. Tapi ibu saya tidak ribut soal itu. Ya. Satu-satunya hal yang membuat saya mungkin kalau saya agak sedikit awas, tapi anak umur 3 tahun mana tahu ya, adalah setiap kali ibu saya suka lagu Genjer-Genjer. Tapi setiap kali lagu itu kan piringan hitam, kalau sampai lagu itu pasti itu diangkat. Supaya nggak bunyi. Pindahkan ke lagu berikut. Lagu itu hanya terdengar ketika hujan sangat deras dan ada petir. Jadi diputar oleh ibu saya. Jadi kami mendengar supaya gitu. tersamar ya. Tetangga tidak dengar. Karena waktu itu mendengarkan lagu itu Iya, jadi kayak sangat berbahaya gitu. Gitu. Jadi saya bilang zaman itu terjadi. Dan itu dari Kacamata Nabila. Kalau yang kakak-kakak tadi sampaikan itu ketika kita menjadi orang tua, saya bilang, saya tidak mau ke sana. Jadi ya gitulah. Tapi sekarang kita kembali ke ruangan ini. Oke. Kita awal tadi cerita dan sejumlah buku yang Mbak Reda baca dan kemudian sekarang bisa dinikmati oleh orang. Dan kita sekarang lihat, atau saya membaca atau melihatnya 7-10 tahun terakhir, kegemaran orang untuk buku itu naik ya. Iya. Dan ruang-ruang publik, ruang-ruang baca untuk masyarakat bisa datang itu tinggi. Nah ini juga dalam rangka merayakan itu juga Mbak Reda atau ya kebetulan pas aja itu? Iya dan pas aja, kedua aja saya rasa iya. Saya merasa bahwa saya punya keberuntungan ya, punya buku segini banyak dan saya punya keberuntungan juga punya rumah yang cukup luas gitu. Saya aman dan nyaman di atas gitu. Kehidupan dan kesibukan saya di atas. Kalau Mas ke sana ke atas pasti pusing karena sangat berantakan. Kakak-kakak ini tadi sudah lihat jadi saya pikir kalau di rumahmu tidak ada buku, tidak ada ruang untuk membaca, ya udah main ke sini gitu. Saya pikir begitu karena undangan ya terbuka. Iya, kenapa tidak ya gitu. Toh buku-buku ini tetap ada di sini dan kalau dibaca juga tidak berkurang nilainya, tidak berkurang hurufnya atau halamannya gitu. Malah jadi justru across kan? Iya. Pengetahuannya atau iya, seperti informasinya. Saya melihat di teman saya Syira, si Cahyo, Mas Cahyo itu pemilik dengan dia menyediakan ruang bawah kantornya yang untuk baca jadi perpustakaan gitu ya. Saya bilang, oh iya menarik ya gitu. Jadi ya saat ini tentu saja ini belum terlalu ideal ya, belum ideal gitu. Saya masih janji aja mau mau diatur buku ini di mana, mau dikatalog itu ada teman yang udah bantu kata, tapi saya pergi terus juga jadi itu jadi tapi mau buat lebih rapi, mau ditambah gitu dan mau lebih memanfaatkan ruang di sana. Yang tengah itu ya. Iya, supaya di sana juga bisa ada buku. Bisa sih kayaknya, mudah-mudahan. Dan akan jadi salah satu titik singgah lah ya. Iya, mudah-mudahan dia maunya begitu. Jakarta Timur lah ya. Jakarta Timur, skenanya udah mulai terbangun. Iya. Ada Makarya, ada sini nanti ada sekitar-sekitarnya juga. Ada atelier Ceremai di Rawamangun Muka. Hamzah ya? Hamzah ya. Teman-teman semua. Dan ini mimpi saya juga punya ruang kayak gini. Ayo mas buat. Lihat Mbak Reda kayaknya pengen mengerjakannya segera. Ayo mas bikin kecil-kecilan lah ruang tamu gitu. Karena kalau nggak ada tamu juga tetap saya bisa di sini atau kemarin ada Mas Iskandar Ludin kemari membahas proyeknya, jadi it's nice. Yes. Jadi tempat ketiga lah ya. Orang kerja, orang rumah ada sini untuk ketemu dan ketemu sama Mbak Reda. Terima kasih Mbak Reda. Terima kasih banyak. Ngobrolnya saya banyak mendapat cerita dan saya cerewet juga ya ternyata. Enggak lah. Itu khas penulis memang. Gue tadi pantik sedikit. Udah jalan tuh semua. Dan ini Wiro, ternyata saya baru tahu ini ternyata. Iya, dan yang hebohnya adalah saya dihubungi oleh keluarga atau Cicit ya, Cicit dari si penulisnya. Iya, dan dia sekarang si John Lim ini. Iya, dan dia jadi warga negara Brazil.
Iya, dan dia seorang juga ya? penulis. Iya, dan dia Menulis juga? dia melukis. Oh, pelukis. ya. Keluarga di... Iya, jadi dia Oh, mencari Wiro gitu karena dia bilang, lalu dia menemukan IG saya, lalu kami ngobrol gitu, dia bilang, wah, Cicitnya ya? cicitnya. Oke. Ya, ini buku Jadi- yang mempertemukan hal-hal yang nggak terduga Iya, tuh. iya. Dia lahir di Brazil. Umurnya baru 20-an gitu, jadi ibu dan ayahnya pindah ketika apa ya? Apa? 98 iya, bukan? Kayaknya ya. 98. Kabur aja dulu Kabur era aja. itu. Iya. Terus rumah di Semarang udah ditinggal aja begitu. Kalau Socha sendiri ke Jepang karena pekerjaan? Tadinya belajar, terus Oke, kemudian jadi lanjut. pekerjaan. Iya, Nah, terus. itu selalu Iya kan? Dan Jepang tuh Setuju. bahaya ya Mas ya. membuat orang ingin di sana dan Iya, hidup jadi dengan- sekali kena Ah, udah. dia sempat ke Eropa karena tantenya ada di Jerman gitu apa gitu. Oh iya, begitu Balik sampai lagi Jerman, sampai Jepang. Di sini. Ini gitu. Ya sudah. Terpatri di situ. Iya udah. Oke, Mbak Reda. Terima kasih banyak ya. Mas. Terima kasih banyak Mas. Nanti akan Terima datang-datang kasih. lagi ke sini. Iya. ada Nanti kalau bikin saya kegiatan. juga mau datang. Saya bikinnya di Jogja rencananya. Oh ya? Di Sleman, di Minggir, jauh banget. Oh minggir. Daerah dekat Tahu. Asri, dekat Kulon Progo situ. Kasian. Ah, Enggak, iya, kesana lagi? Itu daerah Jogja Barat lah. Oh, Dekat Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Agak jauh sih memang, tapi kayaknya memang perlu Sleman itu berarti tunggu. ada yang utara, Iya, ada Bantul yang ya? barat. Bantul tuh Bantul sana. Lawannya. lawannya Lawannya ya. selatan. Oh, lawannya. Berarti Sumbu yang berbeda. Berarti dekat sama Dekat Magelang, Melek Huruf. Magelang. Oh. Dekat sama Mas Kris, Iya, sama Mbak iya. Nina itu kira-kira ya 12 kiloan lah. Oh, Tapi iya. saya masuk Jogja, dia Sudah Magelang. Jadi dibatasi Menoreh itu.